bit erratic this one. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Selamat sore, Anda pecinta olahraga sepak bola dimanapun berada untuk sore hari ini. Berjumpa kembali di program Siul, Prediksi dan Ulasan Sepak Bola. Bersama dengan saya Ozi, hingga nanti jam 4 kurang lebihnya 1 jam ke depan kita akan membahas tentang sepak bola. Dan seperti biasa ada Bung Dirham yang menemani kita. Selamat sore Bung Dirham. Ya, selamat sore Ozi. Baik, untuk pekan ini Bung Dirham, kalau kita lihat ke Eropa itu banyak big match di Liga Eropa. Iya, ada 3 ya. Ada 3 big match di Liga Inggris, Liga Spanyol dan juga Liga Italia Serie A. Kita akan bahas satu persatu Bung Dirham. Oke. Di antaranya yang pertama yaitu kita langsung saja ada El Clasico. Barcelona versus Real Madrid ini akan berlangsung di Camp Nou. Bisa dibilang untuk El Clasico jilid 1 ini merupakan El Clasico era baru Bung Dirham setelah tiadanya Messi, Ronaldo dan juga Ramos. Nah kira-kira untuk El Clasico kali ini masih layak nggak sih Bung untuk bisa kita tonton? Ya, memang gaungnya berbeda ya. Dulu ketika ada Ronaldo, Messi itu seolah-olah seperti dua tim ini mau perang beneran gitu. Iya, iya. Tapi ini era baru, walaupun pelatihnya Ancelotti pernah menangani Madrid ya, kemudian Koeman ya sebagai pemain dan juga sekarang jadi pelatih. Itu sedang dalam posisi yang mulai membaik ya dibanding kemarin. Awal sudah startnya bagus tapi kemudian terpuruk. Nah ini sudah mulai baik lagi nih. Barca sudah mulai Ada pada kemajuan ya? relnya. Nah sudah pada relnya. Nah akankah menghadapi Madrid Blaugrana malah bisa terpuruk ataukah dia bisa ambil poin penuh dalam partai ini? Kita bisa lihat bahwa Barcelona sepeninggal Messi, Griezmann ini ada beberapa amunisi baru yang kebetulan kemarin baru sembuh. Ada Ansu Fati ya. Ansu Fati saya lihat cukup bagus mengobrak-abrik pertahanan sekelas Valencia ya. Iya. Dia mampu menusuk sampai ke tengah, bahkan satu tebasan dari belakang dia menyebabkan penalti. Nah, dibanding beberapa tahun yang lalu ya sebelum Piala Eropa itu dalam beberapa pertandingan Ansu Fati terlihat terlalu individu. Tapi saya lihat kemarin sudah mulai bagus Kerja sama tim ya? dia sudah mulai one touch tiki taka ala Barkanya sudah mulai jalan artinya dia sudah nyetel dengan yang lain. Tanpa Griezmann pun masih ada Coutinho. Nah sebenarnya Coutinho ini harusnya bisa ngambil peran nih karena saya lihat yang dari Belanda tidak begitu baik. Depay tidak begitu artinya gayanya terlalu mudah dipatahkan gitu. Yeah. Nah, dalam hal-hal tertentu misalnya bola-bola mati oke, tapi terlalu mudah dipatahkan sebagai seorang Barcelona ya. Dan kemarin saya lihat ketika Aguero masuk pun masih ada sambutan yang cukup luar biasa ya. Yeah. Dan walaupun mungkin sebagai striker pelapis karena faktor usia itu ada sedikit kecenderungan Barca ini mulai trennya positif ya. Nah kembali balik ke lawannya Madrid, saya lihat Ancelotti selalu melakukan pembenahan terutama di bagian pertahanan ya. Di bagian belakang itu bagi seorang Don Carlo yang pasti ada sedikit mengadopsi Catenaccio. Itu dia pasti dia agak memikirkan betul pertahanan. Jadi walaupun kemarin tren positifnya adalah
mereka mampu menang 5-0 tanpa kebobolan di Rusia. Walaupun termasuk tim yang kuat, tapi mereka mampu menang di kandang lawan. Nah, saya lihat kalau di Madrid justru Vinicius Junior udah jelas ya. Kemudian juga di sana Marco Asensio, kemudian Rodrigo sudah mulai menampakkan skillnya yang luar biasa. Rodrigo, yang jelas Kapten Benzema menjadi tumpuan. Dia selalu bisa membimbing, dan Benzema itu tipikal pemain yang selalu striker yang dalam sudut sempit pun dia bisa menciptakan gol. Nah, itu kelebihan dari Benzema. Dengan topangan pemain-pemain muda, Isco dan lain-lain, Vinicius Junior, ini Madrid cukup baik. Dan di pertahanan memang ada Alaba ya. Ini masuknya Alaba cukup membantu, walaupun mungkin belum seoptimal dia main waktu sebelumnya di Barcelona, di Bayern Munchen. Tapi ada sedikit perubahan, walaupun tanpa Varane itu pertahanan Madrid masih cukup baik, walaupun kadang mengkhawatirkan. Nah, satu-satunya jalan menghadapi Barcelona, Ansu Fati dan kawan-kawan itu ya pertahanannya diperkuat. Dan kalau ketika Barca tidak bisa masuk ke kotak 12 meter, itu akan menyebabkan pasti kebuntuan. Nah, Barca ini kan bisa main di kanan, kiri, terus tengah ya. Selalu begitu. Nah, ini Madrid tipikal pemain bertahannya, terutama gelandang bertahannya yang harus kuat. Dan juga barisan belakang mereka harus mampu rapat ya, menjaga permainan, karena Barca selalu bisa menusuk-nusuk. Kemarin Valencia, kita bisa lihat Valencia yang begitu kadang sulit ditaklukkan, bahkan bisa mengalahkan Barcelona. Kemarin justru Barca yang menang. Nah, ini artinya Barca sedang dalam tren positif, masuknya Ansu Fati. Nah, ini kembali El Clasico gaya baru nih, style baru ya. Akankah dia, walaupun mungkin gaungnya agak berbeda karena memang kita kemarin pandemi, tapi ini kemudian penonton sudah di Spanyol sudah mulai bisa masuk ke stadion. Ini menunjukkan tren positif yang diharapkan bisa membuat klub-klub La Liga ini bangkit kembali ya. Bangkit dari keterpurukan banyak hutang ya soalnya. Baik, di El Clasico ada Barcelona melawan Real Madrid, yang kita tahu bahwa Ansu Fati ini menjadi bintang baru, bisa dibilang seperti itu Bu Diram ya, mewarisi nomor punggung dari Lionel Messi. Ya, mudah-mudahan ini bisa setenar Lionel Messi juga, artinya masih menjadi tumpuan untuk Barcelona. Sementara di Real Madrid ada Vinicius Junior, ada banyak juga, tapi lebih ke pertahanan Bu Diram ya, kalau dari Don Carlo Ancelotti. Nanti kita akan bahas juga Bu Diram di big match Liga lainnya, termasuk Liga Inggris, MU versus Liverpool, dan juga ada Liga Italia, Inter Milan versus Juventus. Pastikan Anda masih bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batu.